Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul khaufi ala salasati adrubin. Sholat khauf yaitu sholat fardu. Iki mboten harus sholat fardu nggih. Sholat mawon. Sholat yang dilakukan dalam keadaan bahaya ketika menghadapi musuh. Dados saged sholat fardu, saged sholat sunnah. Saged sholat fardu, saged sholat sunnah. Itu ada 3 macam, ada 3 cara. Ada 3 cara ketika sholat dalam keadaan khauf itu takut, dalam keadaan ketakutan. Ketika seseorang dalam keadaan takut masuk waktu sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah, maka masih tetap bisa melakukan sholat tersebut. Nek wajib nggih melakukannya hukumnya wajib, nek sunnah nggih melakukannya sunnah. Nek sunnah nggih melakukannya sunnah. Ahaduha niki nggih untuk pengetahuan mawon nggih muga-muga aja nganti praktek nggih. Nglakoni niki kan dalam keadaan perang, biasanya terjadi dalam keadaan perang. Tapi bisa juga ketika diburu musuh niku nggih termasuk. Diburu wonten maling, melayu saking maling nggih, menapa niki nggih termasuk sholatul khauf, takut keadaan takut. Keadaan takut itu tidak harus perang, tapi bisa juga dengan cara diserang, diserang utawa napa nengarane diburoni musuh niki termasuk dalam keadaan takut. Nah, tata cara sholatnya itu ada 3. Ahaduha ayyakuna al-adu fi ghairi jihatil qiblah. Fayufarriquhum al-imam firqataini, firqatun taqifu fi wajhil adu wa firqatun khalfahu. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan summa yutimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil adu. Wa ta'ti at-tuma'ninah al-ukhra. At-ta'ifah al-ukhra. Fayusalli biha rak'atan wa yutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. 1, ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Terus berperang niku biasanya wonten kalih. Ada kalanya nek cara Arab jenenge iltihabul harbi, ada kalanya ada pertemuan kulit. Pertemuan iltiham itu pertemuan kulit. Pertemuan kulit itu perang yang sudah 1 lawan 1 niki. Langsung napa sudah terjadi perang. Perangnya sudah terjadi. Ono kalane perangnya itu masih musuh dengan musuh berhadapan tapi belum iltiham. Jadi perang dulu kadang musuh itu mriko niki teng mriki, kadang perangnya bisa dengan panah, bisa dengan niku tapi belum campur. Belum terjadi percampuran pertempuran. Belum terjadi pertempuran yang kulit dengan kulit. Lah niki cara yang pertama, niki perang belum bertemu kulit dengan kulit. Ini nomor 1 ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Terus misalkan mriki kiblate kilen berarti musuhnya teng wetan, napa teng ler, napa teng kidul. Tidak di barat, di napa nengaran di teng timur, napa teng selatan, napa teng utara. Jadi musuh berhadapan-hadapan tapi musuh tidak dari arah kiblat. Tata cara perangnya, ya, ketika musuh tidak berada, tata cara sholatnya, maka imam membagi makmum menjadi 2 golongan, 2 kelompok. Terus ketika misalkan kok napa nek ngarani engkang perang kaum muslimin misalkan kok ada 100 orang, maka 100 orang ini dibagi menjadi 2 kelompok, 50-50. Kelompok yang pertama berdiri menghadap ke arah musuh, yaitu golongan yang berdiri menghadap musuh, menghadap ke arah musuh, dan golongan yang berdiri di belakang imam. Kemudian imam bersama golongan yang berdiri di belakangnya mengerjakan sholat 1 rakaat. Lalu golongan makmum tersebut menyempurnakan sendiri sholatnya dan terus pergi menghadap ke arah musuh. Selanjutnya, golongan yang lain yang semula menghadap ke arah musuh datang mendekati imam dan berdiri di belakang imam.
Lalu imam meneruskan sholat bersama golongan ini 1 rakaat. Kemudian golongan ini terus menyempurnakan sholatnya sendiri dalam posisi duduk. Dalam posisi imam nih, duduk tahiyat akhir, imam menanti golongan yang terakhir. Dan akhirnya imam salam bersama golongan ini. Jadi kalau cara sholatnya, imam makmum dibagi menjadi 2. Yang satu menghadap ke musuh, yang satu ikut berjamaah dengan imam. Jadi misalkan kok musuhnya seteng timur, musuhnya dari timur, maka yang 50 menghadap ke timur, yang 50 menghadap ke barat untuk sholat bersama imam. Jika sholatnya 2 rakaat, misalkan dijamak, sholat zuhur dijamak, sholat asar dikosor, zuhur, asar, isya, utawa sholat subuh, jika sholatnya 2 rakaat, maka imam sholat dengan makmum yang pertama itu 1 rakaat. Sholat biasa, Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sujud, lungguh, sujud, lah mangke terus berdiri bersama. Setelah berdiri bersama, niki imam berdiri terus. Makmum menyempurnakan sholatnya. Terus makmum ruku, i'tidal, sujud, lungguh, sujud, tahiyat akhir, salam. Setelah itu makmum yang pertama niki kemudian ke arah musuh. Kelompok yang kedua datang. Niki imam berdiri terus. Jadi imam maca suratnya sing dawa, maca Fatihah, maca surat sing dawa ditambah surat ping pinten mawon saapale. Niki berdiri terus sampai menunggu sampai selesainya kelompok yang pertama selesai sholat, sampai kelompok yang pertama menghadap ke arah musuh, sampai kelompok yang kedua yang setelah menghadap musuh datang untuk sholat. Oke. Setelah niku kemudian makmum yang kedua jamaah dengan imamnya. Jamaah dengan imamnya dia sholat biasa 1 rakaat malih, ruku, i'tidal, sujud, lungguh, sujud. Lah niki imam sudah rampung rakaate. Nek sampung rakaate imam tahiyat akhir, niki makmum mboten nderek tahiyat akhir. Jadi mboten seperti sholat yang jamaah biasa. Nek jamaah biasa makmum tahiyat, imam tahiyat akhir, makmum melu. Imam salam, makmum nembe berdiri niku mboten. Mangke imam tahiyat akhir, makmum berdiri menambah rakaatnya. Mangke imam tahiyat akhir nggih dangu. Nah, makmum menyempurnakan rakaatnya, ruku, i'tidal, sujud, lungguh, sujud, tahiyat akhir makmumnya, nanti terus salam baru imam salam bersamaan dengan makmum yang kedua, dengan kelompok yang kedua. Niki nek pancen musuhnya tidak dari arah kiblat. Terus nek teng mriki nggih dari arah timur, utara atau selatan. Niki tata cara yang pertama. Niki nek rakaate 2, nek rakaate 3 pripun? Nek rakaate 3, misalkan kelompok kedua 2 rakaat, kelompok yang pertama 2 rakaat, kelompok yang kedua 1 rakaat yang berjamaah dengan imam. Atau bisa juga kelompok yang pertama 1 rakaat, kelompok yang kedua 2 rakaat bisa saged. Terus tergantung pengaturan mawon. Sing mesti setengah jamaah dengan kelompok yang pertama, setengah dengan kelompok yang kedua. Tapi karena ini pernah dilakukan dengan Kanjeng Nabi, pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan napa ngarani nggih dilakukan, tapi Kanjeng Nabi melakukannya memang 2 rakaat karena jaraknya ketika berperang jauh dari tempat tinggalnya, maka dianggap musafir. Maka karena musafir maka sholatnya dikosor. Karena dikosor maka 2 rakaat. Lah nek sholatnya kok mboten 2 rakaat maka saged apa ngarani saged pokoknya separuh-separuh, 4 rakaat nih berarti 2 rakaat. Nah 3 rakaat berarti yo yang setengah 3, yang setengah 1. Mboten kok terus yang setengah 1 setengah mboten. Nggih 2 dan 1. Wasani ayyakuna fi jihatil qiblati fayasuffuhum al-imamu saffaini wa yuhrimu bihim. Fa'idha sajada ma'ahu ahadus soffaini wa waqafa as-sofful akhor yahrisuhum. Fa'idha rafa'a sajadu walahiquh. 2. Apabila musuh berada di arah kiblat. Ini sakwali sing pertama. Imam mengatur makmum menjadi 2 barisan dan melakukan takbiratul ihram bersama-sama mereka. Apabila imam sujud, maka salah satu barisan sujud bersama imam. Sedangkan barisan yang lain tetap berdiri melindungi mereka. Apabila imam telah berdiri dari sujud, maka barisan yang lain sujud dan terus menemui
atau bersama imam lagi pada rakaat setelahnya. Terus nek carane nek imam nek musuhnya kok berada di arah kiblat, maka sami imam membagi dua kelompok, tapi jamaah bareng-bareng. Semua menghadap kiblat. Ya, semua menghadap kiblat. Sholatnya boleh dengan membawa pedang atau membawa panah. Ya, sholatnya dengan membawa pedang, misalkan dengan membawa pedang atau dengan siap menyiapkan busurnya nih dengan membawa peralatan perang kenapa-napa. Ya. Kemudian sholat rukuk bareng, iktidal bareng, ketika sujud mangke salah satu dari barisan sujud bersama imam. Misalkan barisan yang pertama sujud bareng imam, sujud terus duduk, sujud, berdiri. Lah mangke ketika imam berdiri, mangke kelompok yang carry niki baru sujud. Ini baru sujud, kemudian duduk, bersujud lagi, berdiri. Lah mangke rakaat kedua sama persis. Rukuk, iktidal, sujud lah. Sujud pada kelompok yang kedua itu bergantian dengan kelompok yang pertama. Jika pada rakaat pertama yang sujud adalah yang barisan pertama, maka berarti rakaat yang kedua yang sujud adalah barisan yang kedua. Jadi bergantian. Kemudian setelah itu, mangke ketika salam, mangke salam bareng-bareng. Maka salam bareng-bareng. Lah tata cara seperti ini itu memang diperbolehkan jika memang kaum muslimin merasa aman dengan cukup setengah dari kelompoknya dalam menjaga ketika berperang. Jadi misalkan dia kelompok muslimin itu 100, ini kan dibagi 50-50, yang 50 ini mampu untuk menjaga yang 50-nya. Jika merasa tidak mampu, maka mboten usah. Jadi Islam itu ngibadah itu tidak boleh sampai mengganggu nyawa nih mboten kenging. Jadi Islam sangat menghargai jiwa seseorang nih, sangat menghargai. Tidak ada agama yang menghargai jiwa orang, nyawa orang mengungguli Islam itu betul-betul. Tata cara seperti ini itu diperbolehkan jika memang separuh dari kelompok, dari semua anggota perang itu mampu menjaga. Lah nek mboten mampu kok harus menjaga semua, ya harus menjaga semua. Maka sholatnya pripun nggih semampunya tidak harus seperti ini. Seperti ini itu jika memang kelompok Islam separuh dari kelompok Islam itu cukup untuk menjaga mengawasi musuh dari penyerangan musuh. Nek mboten nggih tidak harus seperti ini, tidak harus dengan tata cara seperti ini. Wasalisu ayyakuna fi syiddatil khaufi wal tihamil harbi. 3, dalam keadaan yang genting dan perang tengah berkecamuk. Fayusalli kaifa amkanahu rajilan aw raqiban mustaqbilal qiblati wa ghairu mustaqbilin laha. Dalam keadaan yang genting dan perang tengah berkecamuk. Setiap orang boleh melakukan sholat dengan cara bagaimana saja yang memungkinkan. Dengan berjalan, berkendara, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Jadi sak mampu nek mampu rukuk. Kalau tidak mampu isyarah. Ya isyarah apa dengan gulune mantuk. Nek mboten gulune mantuk kok ketok bahaya harus waspada dengan musuh niki dengan cara kedep. Nek mboten kedep mawon kok medeni, ya atine sing isyarah. Allahu Akbar napa pripun. Tapi syaratnya satu, tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara selain doa, selain zikir dan Quran. Jadi sholat itu ucapannya hanya zikir dan Quran, ya, zikir dan Quran atau doa atau zikir atau Quran, maka selain itu tidak boleh. Jadi wong perang biasanya kan wow, jerit, tidak boleh. Kalau jerit maka batal sholatnya. Terus malih tidak boleh. Kan sholat itu syaratnya harus suci dari najis. Maka pedangnya tidak boleh ada cipratan darah. Bajunya tidak boleh ada cipratan darah. Terus dalam keadaan suci. Lanek konten cipratan darah pripun wong perang mateni pripun. Kalau sholatnya membawa cipratan darah, memang tetap harus sholat. Tapi sholatnya jadinya sholat lihurmatil wakti. Sholat hanya untuk menghormati waktu. Sholatnya tetap sah.
Artinya nek mati mpun mboten gadah tanggungan salat karena dia telah salat. Tapi nek sampun bisa nek syarat sahnya salat sudah bisa terlaksana semuanya, maka salatnya kudu diulang. Salatnya harus diulang. Jadi misalkan kok salat karo nggawa getih, niki niki jeneng menawi darah piyambak. Menawi darah piyambak makfu. Makfu niku membawa darah najis tapi tetap sah. Jadi misalkan kok darahnya pedangnya kok kena darahnya sendiri, maka makfu. Tapi kalau darah orang lain atau tercampur antara darah sendiri dengan orang lain, maka temriki salatnya tetap wajib. Mangke niate lihurmatil wakti, ketika sampun mampu sholat seperti sebagaimana biasa dengan terpenuhi syarat-syaratnya, sholatnya diulang. Jadi tidak kodok karena tidak meninggalkan sholat, tapi tidak kodok karena tidak meninggalkan sholat, tapi sholatnya wajib diulang karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, yaitu suci dari najis. Jadi perangnya semampu nih. Kados misalkan diburoni musuh, nggak apa ana begal napa-napa, niki nek mandek niki mobilnya bahaya. Niki tapi pun masuk waktu sholat. Kalau dia tidak sholat saat itu, dia akan kehilangan waktu sholatnya. Maka nggih sholat semampunya karo melayu sak bantere, mboten napa-napa. Nggih, kalau mampu rukuk. Jadi nek rukuk mandek sediluk rukuk. Melayu maneh, maka mampu sujud sekedap. Tapi kalau tidak mampu ya semampunya. Ya saisone saknikine tapi tetap wajib sholat. Yang kedua, satu tidak boleh berbicara, dua harus suci dari hadas maupun najis. Lah nek saumpama kok ngentut pripun? Ya ngentut ya tetap sholat dihormatil waktu. Maka ketika sudah mampu untuk bersuci, maka wajib mengulang sholatnya. Jadi sholat niku sesuatu yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Jika ibadah yang lain maka cukup jika mampu. Ya, jika ibadah yang lain wajib itu jika mampu, zakat jika mampu, puasa jika mampu, haji jika mampu. Tapi kalau sholat itu tidak ada kata-kata jika mampu. Maka sholat semampunya. Bukan jika mampu, tapi semampunya. Tidak ada tidak mampu untuk sholat. Karena bisa dilakukan semampunya. Ya, semampunya, jadi mampune lungguh ya lungguh, mampune turu, mampune karo nggawa najis ya sholat tetap dengan membawa najis. Tidak mampu menutup aurat ya tetap sholat. Tidak mampu, tidak tahu arah kiblat ya tetap sholat dengan cara meneliti jihad kiblatnya mana. Jika tidak bisa meneliti pun sak mampu mawon, sing penting wajib sholat semampunya. Lah makanya sholat itu ada yang perlu diulang, ada yang tidak perlu diulang, ada yang sudah sah tanpa adanya pengulangan, ada yang perlu diulang. Tapi walaupun perlu diulang atau tidak perlu diulang dalam keadaan apapun, sholat tetap wajib. Jadi sholat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain karena semuanya pasti mampu, tidak ada yang tidak mampu karena sholat dengan cara semampunya. Faslun, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.